Oke, kali ini ketemu lagi. Kali ini saya mau unboxing unboxing inverter POMR. POMR saya baru beli. POMR 6200 watt ya, 48 volt yang HF, high frekuensi. Nah, mudah-mudahan ini bisa awet ya. Saya belum tahu kualitas POMR, baru pertama kali beli POMR. Ini barangnya ini baru datangnya sudah lama, sudah seminggu atau lebih ya, cuman belum sempat pasang, belum sempat bongkar. Sekarang kita mau unboxing. Ayo langsung unboxing ya. Ini dia, seperti biasa dibantu oleh Mas Angga, beli Angga. Nah, di sini juga saya langsung beli untuk wifi-nya ya. Ini seharga hampir 500.000 kalau nggak salah. Ini inverternya POMR ini harganya murah, makanya saya beli. Saya coba mau tes. Ini harganya di nggak sampai 5,5 ya, nggak sampai 5,5 juta kayaknya. Lumayan kalau benar, dia 6200 watt dengan harga hanya 5,5 plus, anggap ya 5,5, ini 500, 6 juta ya total ya, kurang lebih. Ini yang 48 volt. Ini sebenarnya pesanan saudara saya dari Tabanan ya. Di sini kita tes dulu, nanti kalau sudah siap baru kita pasang. Nah, ini ya penampakan POMR. Untuk HF itu pada dasarnya ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya katanya lebih bagus yang LF ya, untuk beban-beban induksi besar. Tapi yang HF kelebihannya dia ringkes ya, kecil dan ringan. Oke, ini penampakannya POMR. Di sini ada AC in, ada outnya, ada second out. Berarti ada double outnya ya. Itu BMS, WiFi, dan untuk baterai ini PV ya, PV in. Oke, nanti kita baca dulu manualnya. Coba buka nggak dalam sininya nih. Oke, ini ya ininya, inverter POMR. In normal operating voltage ya. Untuk Vmax nya di 500 volt DC. Untuk PV nya berarti dia maksimal 500 volt. Inputnya ya, sebentar saya pakai kaca ini. PV input di 50 sampai 500 volt. Ampernya maksimal 22 ampere. Kok kecil ya? Di sini tertulis ampernya ya 22 ampere. MPPT 240 sampai 450 VDC. Maksimum PV input adalah 6500 watt. Hasil solar charging 120 ampere. Besar. Normal output ya, ini semuanya oke ya. Ini ya, seperti ini ya speknya. Yang pasti made in China kalau harga-harga segini ini. Ini powernya. Oke. Ini dalamnya ya. Ya, kabel baterainya di sana.
cuman satu ya untuk baut kabel baterai. PV-nya di sini. Oke. Sekarang saya nyalakan pakai ini dulu ya, power supply dulu. Ini bisa disetting. Kita pakai 50 volt dulu supaya tidak pakai baterai. Plus minusnya kita langsungkan dulu baterai ke sini, kita tes apakah dia menyala. Oke, di sini kita sudah pasang kabel plus minnya dulu. Kita gabungkan ke positif negatif dari adaptor. Oke, di on. Kita coba apakah dia mau menyala. Ini tadi saya kasih power di baterainya saja, dia tidak mau menyala ya. Mesin menyala, hanya saja indikator ini LCD tidak menyala. Saya tidak tahu apakah ini harus dia dapat volt dari AC volt ya. Untuk innya coba kita pasangin dulu. Kalau hanya dari baterai dia tidak menyala. Biasanya kalau baterai inverter hybrid itu hanya baterai aja dia juga bisa menyala ya. Ini menyala mesinnya, cuman di sini yang tidak nyala, di apa namanya, di indikatornya ini, di LCD-nya. Karena tadi pada saat dikasih input dari DC aja dia tidak mau menyala ya LCD-nya. Sekarang kita kasih input dari PLN coba tanpa menyalakan DC ya. Apakah dia akan ini? Dia baru masuk. Oh, ini belum dinyalakan. Loh, sama biru ya nih. Ini PLN, ininya nggak nyala. Why? Nyalain yang satu nggak, DC-nya nggak. Ini DC sudah masuk, DC masuk, ini masuk, tapi di sini tidak menyala. Kenapa ya? Apakah ada yang lepas kabel di dalamnya? Kita matikan. Ya, ini dia tidak menyala ya. Kemarin karena ada kepentingan saya keluar, saya cut videonya. Dan kemarin itu sempat saya coba ini inverter baru, unboxing. Saya kasih DC 50 volt, inverternya menyala, tetapi indikator LCD tidak menyala ya. Sekarang kita akan coba sekali lagi, karena kemarin waktunya saya harus jemput anak, jadi saya tinggal. Kita akan coba sekali lagi, kita kasih input DC dan input AC, mudah-mudahan mau ya. Kemarin percobaan pertama kita input DC, ini ya, indikator ini tidak menyala. Kita coba input AC juga, inverter menyala, ininya tidak menyala. Dan saya tanyakan di grup pengguna PLTS, itu memang ada katanya juga kejadian seperti itu. Dan dia harus bongkar ini.
bongkar. Jadi kita harus bongkar segelnya. Terus kita pasang ininya katanya lepas ya, apanya tidak terhubung dengan baik untuk soket-soket dari LCD-nya ini, LCD monitornya ini. Tetapi sayangnya kita harus buka segel. Karena saya tanyakan ke Tokopedia penjualnya langsung, ini katanya kantornya di Cina. Masa sih kita harus returnnya ke Cina? Oke. Kita akan coba lagi sekali. Kalau nggak mau berarti kita terpaksa kita bongkar di sininya ya. Mudah-mudahan mau. Waduh, kalau nggak rugi besar ini.